Selamat pagi teman-teman semua, selamat berjumpa. Pada video kali ini kita akan melakukan perjalanan dari kota Puruk Cahu menuju ke kota Palangkaraya, ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Perjalanan dari kota Puruk Cahu menuju ke kota Palangkaraya ditempuh dalam waktu lebih kurang 7 jam 30 menit dan dengan jarak lebih kurang 320 km. Kita berangkat dari kota Puruk Cahu pada jam 9:33 dan pada saat ini kita berada di Jalan Ahmad Yani, kota Puruk Cahu. Bagi yang belum tahu nih teman-teman, kota Puruk Cahu yaitu merupakan kota paling ujung utara dari provinsi Kalimantan Tengah, yaitu tepatnya berada di Kabupaten Murung Raya. Kita sudah sampai di Desa Datah Koto, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya. Kondisi jalannya bagus ya. Jalan sudah cor beton. Inilah suasana jalan di Desa Datah Koto. Oke, kita sudah sampai di Desa Mengkahui, masih di Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya. Di Desa Mengkahui ini sudah ada Indomaret maupun Alfamart ya teman-teman. Bagi yang mau berbelanja untuk bekal di perjalanan, boleh berbelanja di Desa Mengkahui apabila ingin menuju ke Palangkaraya. Nah, pada pertigaan jalan Desa Mengkahui di depan ini kita ambil kanan menuju ke kapal feri Jeli di Desa Batu Putih. Nah, ini kita sudah berada di Bandara Dirung yang berada di Desa Dirung Lingkin, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya. Dari sini kita akan melanjutkan perjalanan lagi menuju Desa Batu Putih. Ya, beginilah ya teman-teman,
kondisi atau suasana jalan di pedesaan di daerah Kabupaten Murung Raya. Ya, jalannya sudah bagus, udah cor beton. Pada pertigaan jalan di depan, kita belok ke kiri menuju ke kapal feri Jeli yang berada di Desa Batu Putih. Kondisi jalan menuju ke feri Jeli cukup bagus. Ada sebagian yang sudah pada tahap perkerasan dan ada sebagian ruas jalan yang sudah sangat bagus dicor beton. Nah, ini kita sudah sampai di pelabuhan feri Jeli di Desa Batu Putih. Sementara kita ngantri dulu, istirahat dulu sambil menunggu kapal feri Jeli datang dari seberang. Ini kita mau menyeberangi Sungai Barito. Nah, ini kapal feri Jelinya sudah datang dan sandar di pelabuhan. Kita akan turun ke kapal feri. Untuk biaya penyeberangan di kapal feri Jeli Desa Batu Putih, untuk sekali penyeberangan mobil minibus itu Rp100.000. Ini saya tidak keluar dari mobil ya teman-teman. Selama penyeberangan Sungai Barito saya tetap berada di dalam mobil. Walaupun teman-teman mau keluar dari mobil ya itu boleh saja. Mau menikmati suasana di atas Sungai Barito, mengabadikan momen foto-foto ya boleh saja. Silahkan teman-teman.
Tapi kali ini saya tidak melakukan, saya tetap berada di dalam mobil sembari menunggu sampai sandar di seberang Sungai Barito. Nah, ini kita sudah mau sampai dan kapal feri udah mau sandar. Saya hitung-hitung waktu tempuh untuk menyeberangi Sungai Barito ini dan menggunakan kapal feri ini lebih kurang sekitar 7 menitan, ya anggaplah 8 menit teman-teman. Kita akan melanjutkan perjalanan kembali dari Desa Batu Putih ini menuju ke Desa Tumbang Lahung, masih di Kabupaten Murung Raya. Kondisi jalan dari Peri Desa Batu Putih tadi menuju ke persimpangan jalan poros utama lintas kabupaten dari Puruk Cahu ke Kuala Kurun maupun ke Kota Palangkaraya cukup bagus. Sudah perkerasan dengan sirtu, sebagian sudah dicor beton. Nah, ini sebentar lagi di depan kita akan sampai di persimpangan jalan Desa Batu Putih dan poros utama lintas kabupaten. Kita akan belok ke kanan, itu kita menuju ke Kuala Kurun atau ke Kota Palangkaraya. Sedangkan kalau ke kiri itu kita menuju ke Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya ataupun ke Muara Teweh Kabupaten Barito Utara. Kondisi jalan dari Desa Batu Putih menuju ke Desa Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya cukup bagus. Jalan sudah berkerasan dengan sirtu ataupun batu split dan sebagian juga nanti ada yang aspal sampai ke Tumbang Lahung. Nah, ini kita sudah sampai di persimpangan jalan Desa Tumbang Lahung. Kita kembali akan melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Sungai Bakanon, itu masih wilayah dari Kabupaten Murung Raya, dan nantinya kita akan juga melanjutkan perjalanan ke Desa Jakatan Pari. Nah, Jakatan Pari ini sudah masuk di wilayah Kabupaten Kapuas di Provinsi Kalimantan Tengah. Jalan dari Desa Tumbang Lahung menuju ke Desa Sungai Bakanon ini belum aspal ya teman-teman, tapi sudah perkerasan dengan sirtu maupun batu split.
Namun ada beberapa titik ruas jalan yang memang agak rusak ya, lubang agak dalam ya, kita harus tetap hati-hati, apalagi kita menggunakan mobil kecil minibus, bukan mobil off-road ya, ataupun mobil all wheel drive ya, apapun lah sebutannya, 4x4 kah, double gardan kah, begitu. Apalagi kalau kondisinya cuacanya sedang hujan. Nah, ini kebetulan kita melintasi wilayah ini pada hari ini, kondisi cuaca cerah dan sangat panas, jadi jalan kering, aman. Nah, ada progres perbaikan jalan teman-teman, ada beberapa tumpukan material dan unit alat berat grader yang sudah standby di lokasi ini.
Nah, ini kita sudah sampai di Desa Sungai Bakanon. Nah, dari Sungai Bakanon ini kita akan melanjutkan perjalanan ke Jakatan Pari, di mana Jakatan Pari itu merupakan wilayah dari Kabupaten Kapuas. Kondisi jalan dari Desa Sungai Bakanon menuju ke Jakatan Pari, sebagian masih dalam tahap perkerasan batu split dan sebagian juga sudah aspal. Nah, ini ya teman-teman, jalannya sudah aspal menuju ke Jakatan Pari. Nah, ini kita sudah sampai di Desa Jakatan Pari, masuk di wilayah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dari Desa Jakatan Pari ini kita akan menuju ke Desa Seihanyo, di mana Desa Seihanyo ini merupakan ibu kota Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas.
salah satu titik ruas jalan Jakatan Pari Sehanyo yang agak rusak, berlubang ya, agak dalam ya lubangnya. Nah, ini kita sudah sampai di Desa Sehanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas. Ini kita akan melintasi Jembatan Sehanyo
di mana jembatan Sehanyo ini membentang di atas Sungai Kapuas yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari desa Sehanyo ini kita akan menuju ke wilayah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Ini kita sudah sampai di Desa Tangirang. Desa Tangirang ini merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, masuk dalam Kecamatan Kapuas Hulu. Dari Desa Tangirang ini kita akan menuju ke perempatan jalan Kota Kuala Kurun dan Kota Palangkaraya ya teman-teman. Kondisi jalan menuju ke daerah tersebut sudah aspal.
Ini kita sudah sampai di perempatan jalan Kuala Kurun dan Palangkaraya. Kalau ke kanan itu ke kota Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Kalau ke kiri itu ke kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi kita ke kiri ya teman-teman. Kita menuju ke kota Palangkaraya. Kita akan beristirahat sejenak, stop di daerah ini untuk beristirahat sejenak dan menikmati makan siang, karena kita sampai sini sudah jam 2:23. Jadi kurang lebih kita sudah menempuh perjalanan dari Puruk Jahu lebih kurang 5 jam perjalanan. Jadi kita beristirahat dan makan siang dulu. Kita akan beristirahat dan makan siang di warung Bule Jawa. Nah, ini ya teman-teman, warung Bule Jawa. Kita beristirahat dan makan siang di sini sebentar. Makan dengan lauk lais goreng dan nila goreng, dan anak-anak makan pop mie teman-teman. Mari makan teman-teman. Setelah beristirahat dan makan siang, kita kembali melanjutkan perjalanan ke kota Palangkaraya. Kita berangkat dari warung lebih kurang jam 3 sore ya. Makan siang kita tadi biayanya lebih kurang 94.000. Nah, ini kita sudah sampai di desa Petak Bahandang. Nah, Petak Bahandang ini masih berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas ya teman-teman, di Kalimantan Tengah. Ini kita sudah sampai di Desa Kampuri ya. Desa Kampuri ini masih wilayah Kabupaten Gunung Mas. Nah, di Desa Kampuri ini juga terdapat Alfamart. Nah, jika ingin singgah, berbelanja, istirahat, bisa dilakukan di Alfamart di Desa Kampuri. Di Desa Kampuri ini juga terdapat sebuah SPBU jika teman-teman ingin mengisi kembali bahan bakar mobil ataupun motor teman-teman ya.
Nah, ini sebentar lagi kita akan memasuki wilayah Kecamatan Sepang ya teman-teman. Kecamatan Sepang ini masih merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Gunung Mas. Nah, ini kita sudah sampai di pertigaan jalan Palangkaraya Buntok. Ke kiri itu Buntok, ke kanan ke Kota Palangkaraya. Kita sampai di daerah ini jam 5-an lewat. Jam setengah 6 sore lewat lah teman-teman. Kita menuju ke Palangkaraya. Kita berada di Desa Petukliti. Petukliti ini merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi jalan dari Desa Petukliti ini menuju ke Kota Palangkaraya sudah aspal semua ya teman-teman, sudah sangat bagus. Kondisi cuaca di malam hari ini tiba-tiba hujan ya teman-teman. Hujannya pun cukup deras. Kita sudah sampai di jembatan layang Penda Barania teman-teman. Penda Barania itu ya nama sebuah desa. Kondisi di sini cuacanya tidak hujan teman-teman. Jalan di daerah ini dulunya sering banjir, sehingga akhirnya dibangunlah atau dibuatlah jembatan layang Penda Barania ini untuk mengatasi lumpuhnya atau macetnya lalu lintas di area ini akibat sering terjadinya banjir. Jembatan layang Penda Barania atau jembatan layang Bukit Rawi ini dibangun dengan pile slab ya. Jembatan ini memiliki panjang lebih kurang 3,2 km ya yang saya pernah baca. Kalau keliru mohon dikoreksi ya teman-teman.
Ini kita sudah sampai di wilayah Kota Palangkaraya, teman-teman. Kita akan melintasi Jembatan Kahayan. Jembatan Kahayan ini merupakan salah satu ikon Kota Palangkaraya. Jembatan ini membentang di atas Sungai Kahayan yang berada di wilayah Kota Palangkaraya, teman-teman. Jembatan Kahayan ini memiliki total panjang 640 meter dan dengan lebar 9 meter. Itu yang pernah saya ketahui dan pernah saya baca. Apabila salah, mohon dikoreksi ya. Ini menurut yang pernah saya baca atau yang pernah saya ketahui, bahwa Jembatan Kahayan ini mulai dibangun pada tahun 1995 dan kemudian secara resmi diresmikan penggunaannya itu pada tahun 2002. Kalau salah dikoreksi ya, teman-teman. Kita sampai di Kota Palangkaraya ini pada jam 7-an ya 7 lewat dikit ya. Sehingga dengan demikian perjalanan kita dari Puruk Cahu menuju ke Kota Palangkaraya ditempuh dalam waktu lebih kurang 9 jam 30 menit atau 9,5 jam ya. Nah, ini kita sudah sampai di Bundaran Besar Kota Palangkaraya ya, teman-teman. Bundaran Besar Palangkaraya ini juga sering disebut Bundaran Talawang. Nah, Bundaran Besar Kota Palangkaraya ini juga menjadi salah satu ikon Kota Palangkaraya. Bundaran ini berada tepat persis di depan Istana Isen Mulang yang menjadi rumah jabatan Gubernur Kalimantan Tengah. Ya, beginilah suasana di malam hari di Kota Palangkaraya ya, teman-teman. Ini merupakan pusat Kota Palangkaraya, ini di Bundaran Besar. Ini adalah pusat Kota Palangkaraya. Terlihat arus lalu lintas lumayan padat ya, teman-teman. Nah, ini kita sudah memasuki atau melewati Jalan Imam Bonjol di Kota Palangkaraya. Sambil menikmati suasana malam hari Kota Palangkaraya ini, mungkin kita akan sedikit jelaskan terkait penggunaan bahan bakar ya. Selama perjalanan dari Puruk Cahu ke Palangkaraya yang menempuh waktu 9,5 jam. Pada pagi hari kita sudah melakukan pengisian bahan bakar mobil kita Expander Cross. Itu kita isi pertama full tank itu dengan biaya lebih kurang Rp630.000. Nah, kita sampai di Kota Palangkaraya ini lebih kurang jam 7. Bahan bakar mobil kita tersisa sebanyak 4 bar. Mungkin itu ya penjelasannya terkait penggunaan bahan bakar. Kemudian untuk total biaya perjalanan yang kita lakukan dari Puruk Cahu ke Palangkaraya lebih kurang 824.000 dengan rincian bahan bakar 630.000, penyeberangan atau ferry itu 100.000, kemudian kita makan siang tadi di Kurun lebih kurang 94.000, jadi totalnya 824.000.
kita sudah memasuki atau melewati bundaran kecil di Kota Palangkaraya. Dan ini kita nanti akan menuju atau melewati jalan RTA Milono. Nah, ini ya, kita sudah berada di Jalan RTA Milono. Kita akan menuju ke Bundaran Burung Kota Palangkaraya.
Nah, ini kita sudah sampai di Bundaran Burung, Kota Palangkaraya. Nah, belok ke kiri itu mengarah ke Bandara Cilikriwut Palangkaraya, sedangkan kalau lurus kita masih akan terus berada di Jalan RTA Milono. Kalau ke kanan, kita belok kanan itu ke Jalan Insinyur Soekarno. Cukup sekian ya teman-teman video perjalanan road trip kita kali ini dari Kota Prukcau menuju ke Kota Palangkaraya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Terima kasih sudah menonton video perjalanan road trip ini. Sampai berjumpa lagi di video perjalanan road trip kita yang lainnya. Terima kasih.